Namun, mungkin juga ya karena akhirnya ketiganya melihat ketidakmampuan Anies untuk menjadi pengikat bagi mereka. Anies tidak mampu membuat ketiga partai politik itu menjadi yakin untuk bekerja sama. Bahkan, hak yang diberikan Nasdem kepada mantan Mendikbud itu, yaitu kebebasan untuk memilih cawapresnya, tidak bisa dilakukannya. Koalisi Perubahan, ya sesuai namanya, ternyata memang berubah. Mungkin ingin merubah calon presiden yang akan diusung. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, ia mengatakan bahwa piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang sedianya terdiri dari Partai Nasdem sendiri, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat sudah siap. Sudah selesai semua. Itu kan fungsinya tim kecil. Kami yang menyiapkan, tinggal cari momentum, hari, bulan, tanggal yang baik aja, kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Jumat 3 Februari 2023, menjelaskan soal kesiapan piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang akan segera dilaksanakan. Koalisi Perubahan adalah kerjasama politik antara Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Ketiga partai politik tersebut tinggal mencari momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisinya. Namun, terkait paket calon presiden serta calon wakil presiden yang akan mereka usung pada pemilihan presiden 2024 mendatang, Sugeng belum dapat memastikan apakah akan diumumkan sekalian dalam deklarasi tersebut. Ini gimana sih? Jadi maksudnya adalah Anies belum tentu akan diusung oleh Koalisi Perubahan gitu. Agak membagongkan memang. Bukankah sebelumnya ketiga partai politik tersebut sudah satu suara untuk mengusung mantan gubernur kelebihan bayar itu, Anies Baswedan, sebagai capres dalam komitmen kerjasama melalui Koalisi Perubahan? Kok sekarang jadi ragu? Iya, meragukan banget. Apakah itu artinya pencapresan Anies belum sepenuhnya diyakini? Anies tidak diakui kekuatan dan potensinya? Atau karena muncul masalah-masalah baru yang akan menghambat Anies? Ya misalnya tentang utang 50 miliar itu. Padahal kita tahu bahwa Nasdem adalah yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kemudian PKS dan Partai Demokrat juga menyusul akan mengusung Anies sebagai capresnya. Lalu kenapa kemudian rencana deklarasi koalisi tidak sepaket sekalian dengan deklarasi pasangan capres-cawapres? Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan Partai Nasdem? Yang terlihat penyebabnya tentunya adalah soal siapa yang akan mereka usung sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Sudah menjadi rahasia umum bila PKS dan Demokrat memperebutkan posisi itu, walaupun bisa jadi hal itu hanya jadi alasan untuk memberi tekanan pada Nasdem agar Partai Surya Paloh itu memenuhi kepentingan PKS atau Demokrat. Sebenarnya dapat dimengerti ketika kemudian persetujuan dari PKS dan Demokrat terhadap pencapresan Anies diragukan. Bisa jadi keduanya hanya sedang mengimbangi manuver Surya Paloh yang sebelumnya menemui Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Presiden Jokowi. PKS dan Demokrat pasti keder jika sampai ditinggal oleh Nasdem. Tapi tanpa itu pun dapat dimengerti bila kemudian mereka belum hakul yakin
pada kapasitas dan kapabilitas Anies sebagai calon presiden. Namun, mungkin juga ya karena akhirnya ketiganya melihat ketidakmampuan Anies untuk menjadi pengikat bagi mereka. Anies tidak mampu membuat ketiga partai politik itu menjadi yakin untuk bekerja sama. Bahkan, hak yang diberikan Nasdem kepada mantan Mendikbud itu, yaitu kebebasan untuk memilih cawapresnya, tidak bisa dilakukannya. Anies ini sudah terbukti tidak memberi efek yang bombastis pada mereka, pada partai politik yang coba mengusungnya itu. Tidak ada lonjakan yang berarti pada masing-masing elektabilitasnya. Bagi PKS dan Partai Demokrat, Anies hanya memperkuat simpatisannya saja, tidak menambah ceruk suara yang diharapkan mampu menaikkan perolehan kursi pada pileg nanti. Melihat elektabilitas Anies, tentu akan butuh energi yang sangat besar untuk menaikkannya. Perlu usaha yang sangat masif agar dapat meyakinkan publik. Dan sepertinya itu akan menjadi beban bagi Partai Nasdem sebagai parpol pertama yang mencapreskannya. PKS dan Partai Demokrat tentu akan menuntut lebih pada Nasdem demi membantu menaikkan elektabilitas Anies itu. Dan itu bisa jadi akan sangat mahal. Sudah mahal, hasilnya belum tentu juga seperti yang diharapkan, di mana sentimen negatif terus membuntuti Anies. Di mana Anies seperti hanya orang yang punya keterkenalan tapi tidak punya kualitas seperti yang diharapkan. Bagi Partai Nasdem, agaknya yang paling bikin miris. Elektabilitasnya merosot tajam, bahkan terancam tidak akan lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 mendatang. Sementara, Anies sendiri sebagai calon presiden juga tidak memperlihatkan lonjakan elektabilitas yang berarti. Masih kalah dari Ganjar dan hanya mampu bersaing dengan Prabowo. Untuk itulah, Surya Paloh mencoba membuka jalan lain, bertemu dengan pentolan kubu partai politik lainnya, dengan harapan dapat memberi peluang yang baru dan lebih menjanjikan. Belum pastinya paket pasangan Capres-Cawapres dalam rencana deklarasi koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat menggambarkan bahwa secara internal mereka masih belum 100% kompak. Masih gontok-gontokan, rebutan jatah, dan bisa jadi masih sengit saling nego soal sumbangan logistik. Serta tidak adanya keyakinan yang kuat terhadap Anies dan nama-nama calon pasangannya, masing-masing dari PKS dan Partai Demokrat yang selama ini kabarnya menjadi calon terkuatnya. Dengan ini, semua kita jadi tahu bahwa Partai Nasdem dan Surya Paloh sendiri akhirnya masih ragu dengan Anies Baswedan.